baik kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan mempraktikkan meditasi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan satu hari ini sampai nanti jam 4 kita akan melatih One Day Mindfulness. Namun sebelum kita memulai mempraktikannya, tentu ada beberapa hal yang mesti kita ketahui berkenaan dengan meditasi yang hendaknya dijadikan sebagai prinsip dalam kita bermeditasi. Yang pertama yang harus kita pahami adalah meditasi dalam ajaran Buddha disebut sebagai citta bawana atau pengembangan batin. Jadi bukan sekadar meditasi, tetapi lebih kepada pengembangan batin. Karena kalau kita bicara meditasi biasanya konotasinya hanya fokus, hanya terkonsentrasi. Padahal itu adalah hanya salah satu dari banyak hal yang mesti dikembangkan saat seseorang mempraktikkan citta bawana atau pengembangan batin. Maka dalam pengembangan batin ini setidaknya dua hal itu harus dilakukan. Yang pertama adalah mengupayakan bagaimana pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna itu lenyap. Atau paling tidak adalah setiap kali itu muncul diupayakan untuk dilenyapkan. Walaupun belum lenyap total. Nah, yang tidak bermanfaat ini tidak lain adalah apapun bentuk pikiran yang muncul dari keserakahan, dari kebencian, maupun dari ketidaktahuan. Yang biasanya nanti dalam bermeditasi akan termanifestasi ke dalam rintangan-rintangan batin. Seperti yang pertama, berbagai macam keinginan yang muncul, terutama berkenaan dengan kesenangan indrawi. Jadi untuk sementara ketika muncul keinginan untuk menikmati kenikmatan indrawi, apakah berkenaan dengan mata, ingin melihat, berkenaan dengan suara, ingin mendengar, ingin membaui, ingin merasakan, ingin bersentuhan atau berpikir hal yang berkenaan dengan kesenangan indrawi, lihat itu sebagai rintangan batin. Dikenali, kemudian diupayakan untuk dilenyapkan. Bagaimana nanti kita melenyapkan? Nanti caranya yang paling simpel, kembali kepada objek meditasi untuk melenyapkan. Kemudian yang kedua, yang biasa muncul adalah kalau bukan keinginan untuk mendapatkan, untuk menikmati, nah yang kedua adalah penolakan, kebencian, ketidaksukaan. Ketika muncul sesuatu yang dibenci atau kebencian, ketidaksukaan, atau yang semacamnya seperti itu, apapun, terhadap apapun, apakah terhadap objek dari 6 indera, itu harus juga dikenali dan kemudian dilenyapkan. Bagaimana? Yang paling simpel kembali pada objek. Kemudian yang ketiga juga yang sering dalam bermeditasi itu muncul malas, ngantuk. Ya, jadi kemalasan dan ngantuk. Walaupun itu sepertinya kalau orang sedang terseret oleh ngantuk, ia tidak melakukan kejahatan karena dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, tetapi ketika ngantuk muncul, itu juga rintangan batin yang merintangi seseorang dalam pengembangan batin. Maka ketika ngantuk muncul, apalagi kalau tadi malam sudah tidur cukup, ketika ngantuk muncul itu harus juga dilenyapkan, diupayakan untuk dilenyapkan. Nah, yang keempat adalah kegelisahan, pikiran yang mengembara, pikiran yang gelisah, pikiran yang tidak mau beristirahat, yang aktif. Nah, ketika itu muncul juga lihat itu sebagai rintangan batin. Itulah kenapa kemudian dalam meditasi setiap kali pikiran mengembara, kembali kepada objek, mengembara, kembali kepada objek. Mengapa? Karena pikiran mengembara yang aktif, yang gelisah,
itu adalah juga rintangan batin. Itu bagian dari yang sesungguhnya muncul dari keserakahan, kebencian, ataupun ketidaktahuan. Nah, yang kelima adalah wicikicca atau keraguan-raguan. Terutama adalah ragu-ragu apakah meditasi yang dilakukan bermanfaat atau tidak. Apakah meditasi yang dilakukan ini sudah sesuai atau tidak. Keraguan-raguan demikian juga rintangan batin yang harus dikenali, harus dilenyapkan. Nah, ini yang harus diupayakan dalam seseorang mempraktikkan citta bawana. Yang pertama ini, melenyapkan apapun bentuk pikiran yang tidak bermanfaat. Tentunya tidak hanya 5 hal ini, apapun itu. Selama itu adalah tidak bermanfaat, tidak berguna, itu harus dilenyapkan. Nah, yang kedua adalah mengembangkan bentuk-bentuk pikiran atau bentuk-bentuk batiniah yang bermanfaat, yang berguna. Apa saja? Ketenangan batin. Kemudian kesabaran. Karena nanti kalau ketika duduk bermeditasi atau berjalan mungkin rasa bosan muncul, mungkin rasa sakit muncul. Ketika Anda mampu bertahan, mencoba untuk bertahan, kesabaran itu juga berkembang. Kemudian selain ketenangan, kesabaran, termasuk adalah konsentrasi. Yang tadi kalau kita bicara meditasi biasanya hanya mengacu kepada konsentrasi, tetapi padahal itu hanya salah satunya saja. Tapi konsentrasi memang salah satu yang harus dikembangkan dalam bermeditasi. Nah, kemudian juga selain konsentrasi, ketenangan, kesabaran, termasuk keseimbangan batin. Batin seimbang. Termasuk pula kebijaksanaan. Itu semua adalah hal-hal yang harus dikembangkan dalam bermeditasi. Nah, sekarang yang menjadi perhatian bagi kita ketika kita menyelidik ke dalam kehidupan kita, ke dalam batin kita, kapan sesungguhnya kotoran batin itu bisa muncul? Pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu bisa muncul. Kalau kita perhatikan, itu akan muncul setiap saat. Dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, dalam apapun pengalaman melalui 6 indera yang kita alami, kotoran batin itu bisa muncul. Apakah pada saat kita melihat objek, keserakahan, kebencian, apapun kotoran batinnya bisa muncul. Ataukah pada saat kita mendengarkan suara, kotoran batin juga bisa muncul. Kita membawi, kita sedang merasakan makanan, sedang minum, kita sedang bersentuhan dengan kondisi situasi sekitar kita, apalagi ketika kita sedang berpikir, kotoran batin itu bisa muncul. Termasuk pada saat kita berjalan, kita duduk, kita berbaring, kita berdiri, kita melakukan aktivitas apapun, kotoran batin itu bisa muncul. Nah, karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, setiap saat, itulah kenapa meditasi kemudian harus dipraktikkan setiap saat. Maka hari ini disebut, betul ya, one day mindfulness. Ya, one day mindfulness. Karena saya tidak melihat flyernya atau apa, jadi ya, saya ingat saya one day mindfulness, praktek one day mindfulness di hari ini. Nah, jadi satu hari kita mengembangkan perhatian. Mengapa? Sekali lagi, karena setiap momennya, setiap saat kotoran batin itu bisa muncul. Sehingga meditasi citta bawana itu hendaknya dipraktikkan sejak sebenarnya seseorang bangun tidur sampai menjelang tidur, meditasi hendaknya itu dipraktikkan. Lantas bagaimana kita membawa batin ke dalam praktik citta bawana, praktik pengembangan batin? Nah, di sini ada beberapa instrumen yang harus kita gunakan. Supaya apa? Supaya batin terjaga, supaya batin tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk, tetapi kemudian yang baik-baik berkembang. Nah, bagaimana
instrumen yang kita gunakan, ada satu perumpamaan yang diberikan. Kalau seseorang ingin menzinakan seekor anak sapi yang liar, yang baru dipisah dari induknya. Tentu kalau kita tahu, anak sapi itu masih begitu merindukan air susu induknya. Nah, bagaimana bisa membuat anak sapi yang liar yang masih merindukan air susu induknya menjadi jinak? Dibutuhkan dua, ada tali, ada tiang. Jadi tali digunakan untuk mengikat anak sapi tersebut, mengikat lehernya, kemudian tiang dipancangkan ke tanah dengan kuat, dan digunakan juga untuk mengikat tali tersebut. Tali yang sudah diikatkan ke anak sapi tadi, diikatkan ke tiang tadi. Nah, ketika itu dilakukan, tentu anak sapi ini tidak langsung bisa jinak. Dia masih meronta, dia masih ingin lepas, karena dia masih merindukan induknya, air susu induknya, maka dia masih meronta. Tetapi sejauh manapun dia meronta, dia lari, tidak akan jauh, karena sudah diikat dengan tali. Lama-kelamaan, anak sapi yang tadi meronta terus, menjadi lelah sendiri, akhirnya capek, duduk, diam, jinak di bawah tiang yang sudah dipancangkan ke tanah. Nah, seperti itu meditasi atau cita bawana juga sama. Adalah kita membutuhkan dua. Jadi anak sapi yang liar itu yang masih merindukan air susu induknya seperti pikiran kita. Pikiran kita itu liar. Pikiran kita itu selalu merindukan kesenangan indrawi. Selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Yang menyenangkan, dilekati, disukai, diingini. Sedangkan yang tidak menyenangkan, dibenci, ditolak, terus lari demikian. Seperti anak sapi tadi. Nah, untuk bisa menjinakkan pikiran yang liar ini juga dibutuhkan dua, yaitu perhatian. Di sini adalah tali perhatian atau tali mindfulness, sati. Dan yang kedua adalah objek, tiang objek meditasi. Nah, di sini tiang objek meditasi mengacu kepada yang paling mudah. Karena objek meditasi bisa banyak, tapi yang paling mudah adalah yang paling dominan. Ada batin, ada jasmani. Nah, di antara dua ini, yang paling dominan atau yang paling kasar adalah jasmani. Maka biasanya guru meditasi akan menganjurkan memulai dari objek yang masih berkenaan dengan jasmani. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah ketika kita duduk bermeditasi, yang paling kasar, yang paling dominan biasanya adalah nafas. Mengapa? Karena ketika kita duduk, badan sudah diam, namun nafas masih bergerak. Maka nafas itu yang paling kasar sesungguhnya. Itu yang kemudian dijadikan objek meditasi. Dan dianjurkan oleh banyak guru meditasi untuk menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek. Itu sebagai tiangnya. Nah, cara kerja dalam kita membawa batin yang tadinya liar menjadi jinak, yang tadinya terus mengembara ke masa lampu dan yang akan datang, kemudian dibawa ke saat ini dan sekarang, hidup saat ini dan sekarang. Cara kerjanya adalah setiap kali pikiran sudah mulai mengembara, mulai liar, mulai berkomentar, mulai ada mungkin kebencian, ada keserakahan, ada keinginan, atau mungkin sudah mulai terseret oleh ngantuk misalnya, harus dipancangkan lagi, perhatian harus dikuatkan lagi untuk langsung kembali kepada objek meditasi, keluar masuknya nafas. Jadi begitu pikiran mengembara, kembali kepada objek meditasi. Kita arahkan batin kita untuk mengamati keluar masuknya nafas dengan mengamati di sekitar rongga hidung. Anda bisa merasakan rongga hidung dan juga mengamati di sana, memperhatikan di sana. Nanti ketika itu dilakukan, Anda akan tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar.
Nah, kalau misalnya dengan mengamati demikian kok sulit, sebentar kemudian pikiran sudah entah kemana, sudah membara. Anda bisa kemudian tidak hanya mengamati tetapi bisa menggunakan cara lain, yaitu pencatatan. Bisa mencatat. Ketika nafas masuk, catat dalam batin masuk dengan rileks. Ketika nafas keluar, catat dalam batin keluar, masuk, keluar, masuk sesuai dengan ritme nafas yang pada waktu itu diperhatikan. Tapi kalau kemudian bisa tanpa harus mencatat, ya bagus. Karena mencatat juga hanya sebagai instrumen. Dan nanti ketika sudah familiar, sudah akrab dengan nafas, ya catatan pun juga harus ditinggalkan. Tidak kemudian terus kita mencatat. Kita hanya sekedar tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, itu yang harus dilakukan pada saat kita duduk bermeditasi. Namun, sebelum kita membawa batin, atau khususnya perhatian terhadap nafas, kita ketika duduk, terutama yang sudah duduk di bawah, ya kita menggunakan cara dengan duduk bersila. Karena Sang Buddha biasanya kalau berbicara meditasi menggunakan keluar masuknya nafas, biasanya beliau akan mengawali Nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Nah, jadi seseorang hendaknya duduk bersila, nisidati palangkang abujitwa. Jadi mempersiapkan diri dengan duduk bersila. Ujung kayang panidaya dan badan ditegakkan. Jadi duduk bersila di sini tentu masing-masing, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tidak dipaksakan harus duduk seperti ini, seperti apa, tapi kenyamanan masing-masing. Kalau bisa seperti Arca Buddha, ya dipersilahkan. Tapi kalau tidak bisa, ya biasalah, duduk biasa saja. Nah, tetapi kemudian badan ditegakkan. Itu penting. Karena kalau badan itu kemudian miring ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau terlalu tegang, itu juga mengganggu. Nanti kalau misalnya ada rasa ngantuk misalnya, biasanya kalau sudah terlalu miring ke depan, kalau ngantuk itu akan terus ngantuk. Ya, jadi tidak atau sulit untuk bisa tersadar. Tapi kalau kita tegak begini, ngantuk muncul. Tapi begitu ngantuk terjadi, kita langsung atau mudah tersadar. Sehingga duduk tegak itu penting. Karena dalam duduk tegak itu ada dua kualitas, yaitu kualitas tenang atau rileks, dan juga kualitas semangat itu menyatu. Pada saat kita duduk saja, itu adalah kualitas tenang. Karena orang yang duduk itu cenderung menjadi tenang. Tapi kalau kemudian tenangnya itu tidak diimbangi dengan semangat, biasanya akan semakin rileks, kemudian ngantuk dan bisa tertidur. Sehingga apa? Harus diimbangi dengan semangat. Nah, semangat dalam duduk itu akan terjadi kalau jasmani kita itu ditegakkan. Nah, dengan jasmani tegak itu unsur semangat akan muncul. Maka unsur semangat dan rileks itu menjadi seimbang. Nah, seseorang walaupun ngantuk barangkali, tapi tidak akan bisa berlama-lama. Tapi karena dia juga duduk, dia pun juga tetap rileks. Nah, sehingga duduk dengan badan ditegakkan, itu juga penting. Kemudian kedua tangan di mana? Kedua tangan berada di yang paling enak di atas pangkuan, saling menumpuk. Ya, diletakkan dengan rileks. Dan kedua mata dipejamkan. Karena apa? Kita sudah tidak membutuhkan untuk melihat. Saat kita duduk bermeditasi, kita tidak butuh untuk melihat. Maka untuk apa kita membuka mata? Lebih baik kita rileks dengan menutup kedua mata. Nah, lakukan dengan rileks. Saat kita duduk, telah mendapatkan sikap duduk yang nyaman, kita bisa memulai dengan apa? Dengan tidak langsung memperhatikan objek. Tetapi kita membuat jasmani betul-betul diletakkan, betul-betul rileks. Kita rileks. Mungkin Anda bisa memperhatikan keseluruhan jasmani secara bersamaan yang sudah terbiasa, kemudian
membawa jasmani menjadi rileks, tidak membiarkan satupun bagian tubuh yang tegang, yang lelah, tetapi dibuat rileks. Atau Anda juga bisa memperhatikan perbagian, dari kepala turun ke pundak, ke dada, ke punggung, ke pinggang, bagian kaku sampai jari jemari, diperhatikan dan dibuat serileks mungkin. Kalau sudah rileks, kemudian arahkan sati, arahkan perhatian ke bagian sekitar rongga hidung. Perhatikan di sana dengan cara tadi. Nanti kalau sudah mulai mengembara, kembali lagi. Mengembara, kembali lagi. Nah, saat memperhatikan keluar masuknya nafas, juga perhatikan nafas yang apa adanya. Bukan nafas yang dibuat-buat. Jadi biarkan nafas itu kalau memang panjang, biarkan panjang. Kalau memang pendek, biarkan pendek. Kalau memang masih kasar, biarkan kasar. Kalau sudah halus, jangan dibuat kasar. Biarkan itu halus. Tugas kita sekedar tahu bahwa ada nafas, bukan mengatur nafas. Tugas kita adalah mempertajam perhatian terhadap nafas. Dan nafas biarkan berproses apa adanya. Yang penting adalah perhatian. Maka setelah nisidati palangkang Abu Jitwa, ujung kayang panidaya, setelah duduk bersila dengan badan tegak, nah, Sang Buddha menyatakan sating parimukang upada pitva. Kita memancangkan perhatian kita untuk apa? Satu wa asasati, satu wa pasasati. Ini awal sekali. Yang terpenting Anda sadar, penuh perhatian. Satu itu adalah sati. Penuh perhatian ketika nafas masuk, ketika nafas keluar. Tahu ada nafas masuk, tahu ada nafas keluar. Itu saja sudah cukup untuk duduk bermeditasi. Nah, ini berkenaan dengan duduk meditasi. Karena mindfulness di sini atau sati di sini hendaknya dimunculkan setiap saat, maka tidak hanya duduk meditasi, tetapi juga setiap momen yang Anda lakukan itu harus dilakukan dengan mindful, dengan perhatian. Apa itu perhatian? Perhatian adalah waspada, perhatian adalah sadar. Anda sadar dengan apa yang sedang dilakukan. Kalau sudah ngantuk itu tidak ada sati, tidak ada perhatian. Kalau pikiran sudah mengembara itu sudah tidak ada perhatian, tidak ada sati. Jadi kalau diibaratkan seperti kalau seseorang itu berjalan di jalan yang licin. Kalau Anda tidak ingin terpeleset ketika berjalan di jalan yang licin, apa yang dilakukan? Berjalan dengan hati-hati. Berjalan dengan waspada, berjalan dengan penuh perhatian. Pikiran tidak melamun, tapi saat ini dan sekarang betul-betul sadar. Itulah sati. Itulah perhatian. Simple, sederhana. Tapi kemudian perhatian yang sama diarahkan untuk memperhatikan batin kita. Untuk memperhatikan objek keluar masuknya nafas kita. Untuk memperhatikan ketika batin kita sudah mulai mengembara, tahu, oh mengembara, kembali pada objek. Mengembara lagi, kembali pada objek. Itulah sati, itulah mindfulness. Nah, kemudian ini digunakan pula tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Maka selain ada duduk meditasi, ada juga adalah meditasi jalan. Ya, jadi meditasi jalan. Dalam meditasi jalan juga intinya sama. Adalah Anda mempersiapkan tempatnya seperti sekarang mempersiapkan tempat di bawah atau di kursi, tapi Anda mempersiapkan tempatnya. Kemudian tentu tempatnya juga yang nyaman, kalau bisa yang rata. Kemudian yang lurus, tidak muter-muter, ya. Jadi meditasi jalan itu tidak muter-muter, mengelilingi wihara, diputer-puter enggak. Tapi mencari tempat yang lurus, yang nyaman. Kita memutuskan, misalnya dari sini, tapi jangan di sini ya. Misalnya kalau saya dari sini ke pintu sana, kita putuskan untuk tempat meditasi jalan. Nah, saat kita melakukan seperti ketika duduk meditasi, ada sati perhatian, ada objek meditasi, meditasi jalan juga sama. Ada perhatian dan ada objek meditasi. Karena meditasi jalan yang paling dominan adalah langkah kaki,
maka yang menjadi objek meditasinya atau objek perhatiannya adalah langkah kaki. Anda memperhatikan langkah kaki. Nah, dalam bermeditasi jalan, Anda bisa kedua tangan saling berpegangan di depan atau di belakang, supaya lebih nyaman. Walaupun sebenarnya tidak ada keharusan, tetapi supaya lebih nyaman, tangan berada di depan atau di belakang. Setelah mempersiapkan di mana Anda ingin bermeditasi jalan. Berdiri, kemudian tenangkan dulu jasmani Anda, tidak usah terburu-buru, rileks saja, karena juga tidak ada yang mengejar juga, rileks saja, tidak terburu-buru, penuh perhatian. Kemudian Anda mulai berjalan, sembari memperhatikan langkah kaki. Kalau kemudian ingin lebih spesifik, Anda bisa memperhatikan sensasi di telapak kaki. Dan seperti pada saat duduk, Anda bisa menggunakan mencatat, masuk, keluar, Anda pun juga bisa mencatat dalam batin. Ketika kaki kanan melangkah, kanan, kiri melangkah, kiri, kanan melangkah, kanan, kiri melangkah, kiri, kanan, kiri. Dan meditasi jalan bisa dilakukan dengan berjalan secara normal. Seperti biasanya Anda berjalan, tidak terlalu lambat, tapi juga tidak cepat, seperti Anda berjalan rileks. Sembari mencatat kanan, kiri, rileks, santai. Dan mata berbeda dari ketika duduk yang terpejam. Dalam meditasi jalan, Anda membuka mata, tidak menutup mata. Dan ketika Anda berjalan, jangan berjalan ke belakang. Karena ada beberapa orang yang mencari cara sendiri berjalan ke belakang. Ya, berjalan ke depan. Ya, jadi normal saja. Intinya adalah perhatian, mindful. Nah, ini adalah meditasi berjalan. Ketika sudah sampai di tempat yang memang kita tuju, ya kita berdiri dulu, rileks dulu seperti pokoknya tenang, rileks, kemudian kalau sudah siap berbalik. Kemudian kalau memang ingin berjalan tapi dengan perhatian, tapi kalau ingin rileks lagi silakan rileks. Setelah itu kemudian berjalan lagi. Sama, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemana tatapan mata? Tatapan mata itu tentu di tempat atau di tempat kita berjalan. Jadi rileks saja. Tatapan mata kita tuh rileks saja, tapi tidak kemudian jelalatan ke sana kemari. Meditasi jalan kemudian melihatnya ke atas itu. Tidak demikian. Rileks seperti orang berjalan. Ya, jadi tatapan mata juga rileks seperti halnya ketika Anda berjalan. Tidak ada ukuran, harus misalnya 3 meter ke depan atau 4 meter ke depan, nanti malah berpikir-pikir, ini 3 meter atau 2 meter ya? Ya malahan nggak bisa rileks. Tetapi rileks dengan tatapan mata yang normal. Nah, itu meditasi jalan. Kemudian, karena meditasi ini setiap saat, setiap momen, maka hal-hal lain yang dilakukan seperti ketika Anda makan, ketika Anda minum, ketika Anda mungkin ke toilet, lakukan semua itu dengan penuh perhatian, dengan kesadaran. Memang nanti di sana akan banyak objek yang muncul, karena aktivitasnya juga sangat beragam. Aktivitas jasmani juga sangat beragam. Tapi setidaknya adalah Anda tahu bahwa Anda sedang makan. Misalnya ketika sedang makan, Anda tahu ketika Anda mengambil makanan, Anda tahu ketika Anda sedang membawa makanan, Anda tahu ketika sedang mengunyah, Anda tahu ketika sedang menelan, Anda tahu ketika makanan sudah masuk ke perut. Bahkan ketika makanan sudah keluar dari perut, Anda tahu juga ketika ke toilet. Jadi betul-betul sadar. Lakukan dengan penuh perhatian, dengan kesadaran. Itu saja sudah merupakan latihan untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang. Bukan ke masa lampau ataupun yang akan datang. Sudah berlatih membawa batin ke saat ini dan sekarang. Ketika Anda sadar terhadap apapun yang Anda lakukan. Mungkin ini sederhana, simple, tetapi kalau ini dilakukan lagi dan lagi, menjadi kebiasaan, menjadi habit, Anda akan merasakan manfaatnya.
Hidup tidak akan terlalu dibebani dengan yang lampau atau yang akan datang, tapi lebih rileks dengan yang sekarang. Yang terpenting sekarang melakukan yang terbaik. Karena apa? Latihan membawa batin ke saat ini dan sekarang dengan mindfulness, dengan perhatian. Dan hal yang juga harus diperhatikan adalah cita bawana pengembangan batin ini adalah untuk diri sendiri, ya bukan untuk orang lain. Maka betul-betul di hari ini Anda fokus untuk diri sendiri. Fokus untuk melihat batin dan jasmani, gerak-gerik batin kita masing-masing. Dan karena itu maka selama 1 hari ini tidak perlu untuk berbicara. Betul-betul menggunakan hari ini untuk mempraktikkan noble silence, mempraktikkan diam mulia. Diam mulia adalah diam yang memang ada perhatian di situ. Diam yang memang di situ tidak membiarkan pikiran mengembara, pikiran berkelana, pikiran terseret oleh hal-hal yang buruk, keserakahan, kebencian, tapi kembali ke saat ini dan sekarang. Nah, ketika muncul hal-hal yang buruk, sadari, kembali ke saat ini dan sekarang, membawa batin ke objek keluar masuknya nafas. Ketika muncul rasa bosan, misalnya pada saat meditasi jalan, berdiri, perhatikan, rasakan, kembali ke saat ini dan sekarang. Terus demikian, dan tidak perlu bicara. Karena apa? Kalau sudah bicara, itu biasanya nanti akan kesana kemari. Mungkin awalnya seakan-akan bicara yang mulia, bicara tentang dhamma, tapi lama-kelamaan biasanya ego mulai muncul, keakuan mulai muncul, biasanya akan kemana-mana. Maka tetap dalam 1 hari ini lakukan semuanya dengan tenang, dengan perhatian, noble silence, betul-betul menggunakan kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Sang Buddha mengatakan, ajewa kicamatapang, kojanya maranang suwe. Hari ini juga usaha harus dilakukan, meditasi harus dilakukan, perhatian harus dikembangkan. Siapa tahu kematian besok terjadi, kita tidak tahu. Maka seakan-akan kita membawa batin bahwa kematian bisa datang setiap saat. Lebih baik saat ini selagi kita masih hidup, setiap momen ada waktu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu besok meninggal, siapa tahu nanti sore meninggal, siapa tahu nanti siang meninggal. Who knows, siapa yang tahu? Dan kalau kita meninggal saat meditasi, bukankah lebih baik ya? Makanya gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira demikian. Mungkin